Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipa. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka serta bersilaturahmi pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya selamat bergabung kembali dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, tepatnya di hari Jumat malam ya, tepatnya tanggal 14 Juni 2024, yang dimana malam yang penuh berkah, hari yang berkah ya, hari Jumatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, di sini sudah ada Ibu Adisa dan juga Ibu Ratna yang udah bergabung. Gimana nih kabarnya Ibu Adisa sama Ibu Ratna? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat nih Pak. Alhamdulillah sehat ya Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Dan insya Allah untuk peserta yang lainnya pun juga akan segera menyusul bergabung ya Ibu-ibu semua. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan bersama-sama memurojaah materi pada pekan lalu, dan kita akan menimba ilmu kembali pada modul A ini ya. Alhamdulillah di sini juga sudah ada Ustadz Kurniawan yang sudah bergabung kembali. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kabarnya gimana nih Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Gimana Teh Sipa Alhamdulillah. juga sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat juga nih. Alhamdulillah Ustadz. Kebetulan di sini juga di Bandung sering hujan nih Ustadz. Gimana nih di wilayah Ibu Kesini mah nggak Adisa? nyampe. Oh nggak ada. Kalau di Iya, wilayah cuma ibu-ibu hujan gak nih? Hujan sih Pak. Oh hujan Enggak. ya, sama ya Hujan. hujan ya. Wah, Bogor Masya hujan Allah. sih Pak. Berarti harus menjaga kondisi tubuhnya nih ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Dan kalau juga kurang fit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali. Baik ibu-ibu, sebelum kita alihkan kepada Pak Ustadz, mangga ya dipersiapkan juga untuk segala sesuatunya, baik itu catatan, modul, serta musafnya juga boleh ya. Takutnya ada poin-poin penting yang ingin dicatat boleh. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkanlah, dan untuk waktu dan tempatnya silakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumat malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali di media Zoom meeting ya, yang insyaallah seperti Jumat malam sebelumnya kita akan mengkaji ilmu Al-Quran, salah satunya adalah ilmu tahsin, yang mudah-mudahan niat ibu-ibu dan bapak-bapak pada malam hari ini dicatat sebagai amalun salihun wa makbulun insyaallah, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari itu dapat
diamalkan di kehidupannya sehari-hari. Baik Ibu dan Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah hadir sekitar 3 orang ya. Nah, saya sapa dulu dari mulai Ibu Adisa. Halo Ibu. Halo, Pak Ustadz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Pak Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Masya Allah. Hmm. Ya, tips saya juga ingin menyapa ke Ibu Ratna Dewi. Halo Ibu. Iya Pak Ustadz. Ibu gimana kabarnya juga, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya ikut senang juga. Tip, saya juga ingin menyapa di sini sudah ada Bapak Agus. Halo Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah, habis hujan Pak. Alhamdulillah ya. Di sini cuma dapat mendungnya aja karena di Bandung nggak merata ya. Ternyata kalau daerah Tesiva, daerah apa itu kemana Gedebage, Cibiru itu hujan. Tapi kalau ke sini dari Soekarno Hatta ke Kiara Condong, ke Batu Nunggal itu cuman mendungnya aja. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menjaga kesehatannya, selalu fit, dan jangan lupa makan vitamin dan juga yang lainnya dijaga supaya kita bisa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, izin saya share materi seperti biasa pada malam hari ini masih tentang Tasin 1 modul A ya. Kemarin kita sudah masuk ke pembahasan tentang tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Di sini tetap kita akan murojaah pola karena pola ini adalah patokan ya. Patokan di mana Bapak nanti ataupun Ibu akan terbiasa dengan bacaan yang tepat ketika membaca mad 2 harokat. Jadi pada setiap pertemuan kemungkinan besar pola ini akan terus kita murojaah ya. Karena pola ini sangat besar pengaruhnya terhadap tilawah kita. Kalau tilawahnya atau kalau polanya baik, maka insya Allah nanti akan mempengaruhi bacaan-bacaan Al-Quran kita ketika kita membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Baik, kita mulai dari pola praktik bacaan mad 2 harokat ya. Saya contohkan sekali, nanti Ibu Bapak ya semuanya dinyalakan mikrofonnya, kita baca bareng-bareng ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ya, tip. Silakan semuanya nyalakan mikrofonnya lalu baca sama-sama. 1, 2, 3. Bana Bina baine buna. Bana baununa bina baine buna. Ya, sip. Kita cek per orang ya supaya tahu apakah sudah terbiasa atau belum, apakah sudah tepat atau belum ya. Dimulai dari Ibu Ratna. Halo Ibu. Ya Pak Ustadz. Ya, monggo Bu dibaca ya. Bana baununa bina baini buna. Sekali lagi 2 kali baca Bu. Bana baununa bina baini buna. Ya, sip. Selanjutnya Ibu Adisa. Silakan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Alhamdulillah. Tip. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Ya. Bana baununa bina baine buna.
bana baununa bina baini buna. Iya, sip. Selanjutnya di sini yang sudah bergabung juga Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya Ustadz, Ya, Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ibu barusan sudah menyimak ya. Silakan bacakan juga pola madu harokatnya ya. Bana baununa bina baini buna. Dua kali Ibu. Oh, 2 kali. Ya. Bana baununa bina baini buna. Iya, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Lana. Halo. Halo, Iya, Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu baru bergabung ya. Langsung disuguhkan pola ya. Silakan, mudah-mudahan Ibu masih ingat ya. Silakan. 2 kali Ustadz. Ya, betul 2 kali. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Iya, baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah membacakan dengan baik ya. Sebentar. Layar screennya masih ada nggak Ibu? Masih Pak Ustadz. Masih yang bana-bana. Ada Ustaz. Ya, tape. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Al-Fatihah, Bu ya. Ini sudah ngegeser ke Al-Fatihah belum, Bu? Belum. Belum. Bentar ya, ada kendala sebentar ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, kita mulai lagi ya, Ibu ya. Di sini tadi kita sudah membacakan pola, sekarang kita tempelkan ke Al-Fatihah ya. Tapi membaca pola dulu, baru Al-Fatihah ya. Ini dalam rangka untuk menempelkan panjang 2 harokat yang pas ketika masuk ke ayat ya. Saya contohkan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu, Bu ya. Jadi nanti Ibu teruskan sampai ayat yang ke-7 ya. Nah, sekarang kita sama-sama dulu baca sama-sama dari pola masuk ke Al-Fatihah sampai ayat 7 ya. Silakan semuanya baca. Nyalain saja mikrofonnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo sama-sama. Kenapa Pak Didi pada di?
Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Malik Maliki yaumiddin. Iyyaka إياك نعبد na'budu wa وإياك iyyaka nasta'in. نستعين اهدنا Ihdinas siratal mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم alaihim غير ghairil المغضوب maghdubi عليهم alaihim ولا waladdallin. Iya, sip. Kita coba apa namanya ya? Al-Fatihahnya aja ya. Apakah sudah nempel atau belum? Kita mulai dari Ibu Lana. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, coba Ibu langsung tempelkan ke Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, bagus sekali bisa menempelkan dengan baik ya Ibu Lana ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Tanti. Halo. Ya, Ya, silakan Bu ya, langsung tempelkan ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bagus juga ya Ibu Tanti ya. Menerapkan dengan baik. Sekarang selanjutnya Pak Agus. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Bagus juga dengan baik bisa menerapkan ya. Selanjutnya Ibu Ratna. Halo Ibu. Ya Pak Ustadz. Silakan Bu ya. Terapkan ke surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ibu juga sudah pas ya, dari minggu ke minggu Ibu sudah semakin baik ya
Bacaannya alhamdulillah barakallahu fikum. Baik, selanjutnya ke Ibu Adisa. Halo Ibu. Halo. Ya, silakan Bu ya, terapkan juga ke Al-Fatihah polanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Ibu Adisa pun sama, semuanya peserta yang ada di sini, alhamdulillah bisa menerapkan pola tersebut ke dalam surah Al-Fatihah. Ya, kenapa surah Al-Fatihah jadi patokan juga? Karena surah ini diulang-ulang sehari semalam itu minimal 17 kali ya Ibu Bapak ya. Jadi harus benar, harus tepat bacaannya, minimal panjang 2 harokatnya tidak keliru ya. Itu. Jadi nanti kita akan coba juga terapkan ke surat-surat yang lain ya. Supaya stabil panjang 2 harokatnya ya. Baik. Kemarin juga kita sudah membahas tentang ini ya Ibu-ibu ya. Kita sudah membahas tentang ini. Tentang polanya yang diganti hurufnya ya. Ya, kita lewat aja dulu ya. Kita lanjut ke latihan praktek tanda 2 harokat tanpa diwakafkan. Sebenarnya ini pun sudah ya. Dari mulai fathah bertemu alif ya, dan sudah mempraktekkan rumusnya ya, yaitu dengan 1 1 1 2 2 3 ya. Jadi pola latihannya 1 1 1 2 2 3. Ini kita sudah praktekkan. Nah, ini juga sudah ya, dari mulai fathah bertemu alif bengkok, lalu fathah berdiri, lalu kasrah bertemu ya sukun, kasrah berdiri, domah bertemu sukun, dan domah terbalik. Kita sudah praktekkan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita terakhir di sini kalau tidak salah ya, terakhir di sini. Nah, kita akan coba murojaah juga bacaan panjang 2 harokatnya atau tanda-tandanya. Tapi sebelum itu kita akan murojaah tandanya terlebih dahulu. Meskipun kita sudah tahu, kita akan coba murojaah kembali. Rumus 2 harokat. Ya, silakan. Siapa yang masih ingat? Ibu Bapak. Coba. 1 1 2 2 2 3. Ya, begitu. Itu mah rumus latihan. Ini mah rumus tanda. Ya. Rumus latihan. 3 2 2 Pak Ustadz. Betul. 3 2 2. Di sini kita pakai apa namanya? Pola ya. 3 2 2 ya. Lalu setelah itu apa Bu? Fathah. Nah, sebelum itu fathah, kasroh, domah dulu ya. Ya, fathah, kasroh, domah. Lalu yang ketiga fathah. Yang kedua kasroh. Kasroh. Domahnya? Domah. Lalu sekarang sebutkan apa namanya? Tandanya. Fathah itu fathah apa aja? Fathah berdiri. Fathah kasroh alif bengkok. Kasroh. Ini cuman Bu Dewi aja, gantian Bu ya. Fathah bertemu alif. Nah, fathah bertemu alif. Terus apa lagi? Fathah bertemu alif bengkok. Fathah bertemu alif bengkok. Lalu satu lagi? Fathah berdiri. Fathah Berdiri. Iya. Lalu kasroh. Apa kasroh?
Kasro bertemu ya sukun. Kasro bertemu ya sukun. Apalagi? Kasro berdiri. Kasrah Iya, betul. berdiri. Kasro berdiri. Lalu, Domah. satu lagi? Domah ketemu. Dama bertemu waw sukun. Iya, doma bertemu sukun dan Doma Doma terbalik. terbalik. Domah iya terbalik. betul, domah terbalik. Ya, alhamdulillah. Jadi polanya masih tetap sama 3 2 2 ya. Jadi urutannya satu, sebutin dulu angkanya, baru sebutin harokatnya, baru sebutin jumlah harokat, nah barulah sebutin tandanya ya. Jadi 3 2 2, fatah kasro doma, fatah fatah fatah, kasro kasro doma doma. Fatah bertemu alif, fatah bertemu alif bengkok, fatah berdiri. Kasro bertemu ya sukun, kasro berdiri, lalu doma bertemu sukun dan doma terbalik. Gitu ya urutannya. Dan ini sudah ada pada latihan yang akan kita merojah sekarang ya. Di sini sudah ada semuanya ya, baik dari fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun ataupun yang lainnya. Tinggal ibu menerapkan pola yang tadi. Bana bana baununa bina bina baini buna. Masukkan pola tersebut ke latihan yang akan dibacakan ya. Oke, saya hapus dulu ini supaya lebih menguasai ya. Baik, di sini kita akan coba satu kotak ya. Tiap orang membaca satu baris ke samping dengan pola seperti ini ya. Nah, seperti ini. 1 1 1 2 2 3 ya. Jadi dibaca 1 1 1, lalu 2 2, duanya itu ini sama ini, lalu setelah itu ini sama ini, itu 2 2. Nah, kalau 3 ini keseluruhan. Ya. Baik. Dimulai dari Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Baris pertama yang ini ya. Baca satu-satu dulu. Zunubana to Hati-hati Bu. Ada doma bertemu wasukun ya. Zunubana tohaha Ya. la'ala. Ainnya panjang pendek Bu? Pendek. Ya, pendek ya. Tadi kebaca panjang. La'ala. Iya, sekarang dua-dua ya. Yang ini sama yang ini. Zunubana tohaha la'ala. Lalu sama yang ini Bu ya. Sama yang ini ya. Dua-duanya sama yang itu. Zunubana tohaha la'ala. Ainnya hati-hati ainnya pendek. La'ala. Sambungkan sama yang tadi Bu, pola dua-dua. Tohaha la'ala. Iya, sekarang tiganya Bu, seluruhan. Zunubana tohaha la'ala. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Adisa, silakan Bu. Yang Baris mana kedua ya. Pokoknya satu-satu dulu. Oke. Rasuluhu tamutuna alimun. Dua-dua. Rasuluhu tamutuna alimun. Tamu tunanya diulang Bu, dua sama yang ini. Jadi kan pertama ini sama ini, lalu kedua yang ini sama ini, ya. Rasuluhu tamutuna alimun. Masih diulang Bu, diulang sekali lagi. Ibu dari satu-satu lagi atau langsung dua-dua? Dua-dua, satu yang Rasuluhu ke tamutuna kan
Aduh bentar. Rasulullah sendirian, terus Tamutuna sama Alimun gabung. Kayak gitu kan? Satu-satu kita ulang lagi, Bu ya. Saya juga bingung Oh nih. ya. Ya, coba satu-satu dulu, Bu ya. Ini satu ya. Rasuluhu Tamutuna Alimun. Nah, sekarang yang ini ya. Rasuluhu Tamutuna. Nah, Dah. sekarang langsung yang ini. Oh, Tamutuna Alimun. Nah, kalau bisa dikata na ke ain ya. Itu tidak ada jeda. Tamutuna alimun gitu, Bu ya. Oh ya, diulang kah, Pak Ustadz? Yang ininya aja, Bu, yang ini aja. Nah, iya. Tamutuna Alimun. Sip. Sekarang 3, Bu, seluruhan. Rasuluhu Tamutuna Alimun. Iya, sip. Alhamdulillah. Itu berat. Ya, barakallahu fiikum. Selanjutnya Bapak Agus, silakan Pak. Yang ini Pak ya. Ya, sebentar, Pak. Satu-satu dulu. Wahada ma'amilat Maknya dulu panjang Pak. Maknya. ma'amilat. Hati-hati bukan apa ya. Ini dialek Jawa. Zama amilat. Jadi satu tarikan nafas. Wahada ma'amilat. Ya, selanjutnya ini juga satu tarikan nafas. Ma'amilat ulubikum. Ma-nya panjang, Pak. Ainnya pendek. Ya, kebalik. Ma'amilat ulubikum. Masih ada jeda. Dihilangkan jedanya. Ma Wahada ma'amilat ulubikum. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu siapa ya sekarang? Ibu Ratna Dewi. Halo Ibu. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ibu yang ini ya. Baca satu-satu dulu. Ya, da'una tahtiha sami'un. Ya, da'una tahtiha sami'un. Ya, da'una tahtiha sami'un. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Lana. Halo. Halo, Ya, silakan Bu. Sekarang yang ini Bu ya. wa ilahi ya. Ya. Wa ilahi akhirahu fataqa. Wa ilahi akhirahu fataqa. Wa ilahi akhirahu fataqa. Iya, sip. Barakallahu fikum. Nih, yang baru gabung juga ada Pak. Ini Pak Agus ada 2 nih akunnya. Ya Pak Ustadz, di HP nggak Oh, jelas, nggak kelihatan. siap. Kirain beda orang lagi. Ya, baik Pak ya. Berarti ini udah semuanya ya. Udah semuanya. Coba yang terakhir baca sama-sama ya. Silakan nyalain mikrofonnya. Yang terakhir ini baca sama-sama. Satu-satu dulu. 1, 2, 3. Nyalakan mikrofonnya. Wa ajwa Azwajun Aja.
Azwaj Ibrahim Ibrahim dakhala Dakhala dakhalahu wa azwajun Azwajahum Ibrahim 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 Dakhala Qawlahu wa azwajun Azwaju Ibrahim Ibrahim dakhalahu Dakhala Iya, sip. Alhamdulillah. Semuanya dipraktikkan dengan sangat baik. Ya, sekarang sekali lagi nih. Sekarang kolom yang warna kuning ya. Sekarang saya dari bawah ya. Yang terakhir dibaca Ibu Lana. Silakan Bu. nasirina khalaqahu samawati nasirina khalaqahu samawati nasirina khalaqahu samawati. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bagus. Selanjutnya Ibu Tanti. Baris kedua Bu ya. Maaf. Silakan Bu. ba'di ba'di fi badni wahamana ba'dihi fi ba'ni fi ba'ni wahamana. Ya. Udah Ustazah ya? Udah Ustaz ya? Satu kali lagi Bu. Yang tiganya belum. Oh, yang 3. Mm-mm. Ba'dihi fi ba'ni wahamana. Ini toknya saya kalau nggak salah dengar kurang jelas Bu toknya. Fi baltoni. Oh Fi ya. baltoni. Fi ba fi ba bad fi badni. Oh, fi badni. Ya, Fi kayak gitu. badni. Coba satu kali baca aja untuk yang tiganya Bu, ya keseluruhan. Ba'dihi fi badni wahamana. Iya, sip. Kasih Bu ya. Selanjutnya Pak Agus. Silakan Pak. Yang wadukuru ya. Ya. Wat guru kola bala muminina. Nah, kalau yang muminina ini ada hamzah kecil Pak ya. Jadi yang dibaca hamzahnya bukan wawunya ya. Jadi dibacanya dihentak mu'minina. Mu'minina. Ya, dua-dua. Wat guru kola bala. Masih ada jeda Pak, disambungkan. Wat guru kola bala. Hmm. Kola bala. Maaf. Kola bala mu'minina. Mu'minina dihentak Pak ya. Mu'minina. Ya, sekali lagi yang kola bala. Kola bala mu'minina. Ya, sip. Sekarang sambungkan semuanya Pak. 3. Wat guru kola bala mu'minina. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Ratna. Halo Ibu. Ya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu yang ini ya. Bil ibadi bi ahadihi waridwanun. Ya. Bil ibadi bihadihi Bi ahdi ya, pakai ain Bu. bi ahdihi ridwanun. Ya, 3. Bil ibadi bi ahdihi waridwanun. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Adisa. Yang ini Bu ya. Silakan. Fata'ala fiha nushrika bihi. Fata'ala fiha nushrika bihi.
fata'ala fiha nusyrika bihi. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, semuanya sudah membacakan dengan baik ya untuk penerapan pada latihan dari pola bana-bana ya. Ya, baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dari bacaan yang Ibu praktikkan tadi yang memang ada beberapa orang yang memang masih perlu perbaikan ataupun perlu dilatih lagi supaya kita mulai terbiasa ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di layar handphone ataupun layar laptop Ibu bisa dilihat di sini ya, ini ada catatan ya. Di sini ada catatan nih ya, catatan atau bertemu alif bengkok ya. Bertemu alif bengkok. Jadi ini catatan untuk bab tanda fathah ya. Terutama fathah bertemu alif bengkok. Kenapa kita buat catatan? Karena ada perubahan baca ketika wasal dan waqaf ya. Nah, di sini Bapak bisa lihat ya. Tanda fathah bertemu alif bengkok ya. Ini ya, tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika berwaqaf ya. Ketika waqaf. Jadi ketika berhenti. Jadi untuk fathah bertemu alif bengkok ketika berhenti ya, henti itu apa namanya, tetap panjangnya tidak berubah ya. Jadi panjangnya tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan bacaan ketika berhenti membacanya ya, di fathah bertemu alif bengkok. Namun ketika dibaca wasal maka dibacanya pendek. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa ada catatan ya. Jadi ketika bacaan tersebut wasal alias disambung, yang tadinya panjang tapi jadi pendek. Ya. Jadi yang tadinya panjang menjadi pendek. Tapi ketika dia waqaf ataupun berhenti, maka tidak ada perubahan bacaan. Ini saya bahasa Indonesia kan ya. Ini waqaf tuh berhenti, ya bisa ada belum bisa tahu berhenti, sedangkan wasal ini disambung. Sambung. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Nah, sedangkan kalau Ibu dan Bapak bertemu dengan fathah berdiri ya, bertemu alif bengkok, ini double ya. Double tanda, fathah berdirinya ada, alif bengkoknya juga ada. Nah, hati-hati. Jangan ditambah-tambah ya. Ini fathah berdiri 2 harokat, alif bengkok 2 harokat, jadi 4 ya. Bukan gitu caranya. Jadi ini panjang 2 harokat yang double tanda. Kalau ini kan satu tanda, fathah bertemu alif bengkok ya. Kalau ini double tanda, fathah berdiri ada, alif bengkok ada. Nah, tanda fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika berwaqaf dan wasal. Nah, ini mah tidak ada perbedaan bacaan Ibu Bapak ya. Jadi, ketika Ibu Bapak bertemu dengan fathah berdiri yang di depannya ada alif bengkok, dalam keadaan apapun, baik berhenti ataupun dilanjutkan membacanya, tidak ada perubahan bacaan. Ya. Jadi tidak ada perubahan bacaan, tetap dibaca panjang 2 harokat. Tapi kalau fathah bertemu alif bengkok, ya, dia ada perubahan bacaan ketika diwasalkan dengan kalimat yang ada di depannya. Gitu. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Nah, di sini di kalimat wasayujannabuhal atqa. Nah, di sini ada fathah. Maaf ya. Astagfirullah. Nah, di sini ada fathah ya. Ada fathah bertemu alif bengkok.
Ya, ini sudah ada catatan dibaca 2 harokat ketika diwakafkan. Jadi ketika berhenti wasayujannabuhal atqa, panjang 2 harokat. Ya. Tapi ketika wasol, Ibu Bapak ya, ketika disambung ke ayat berikutnya, maka nah ini sudah dilengkari oleh penulis ya, maka alif bengkok ini jadi tidak berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya, itu huruf qaf. Maka ketika dihasal bacanya seperti ini, wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Begitu ya. Jadi ketika wasal, ketika nyambung ya, kalau yang tandanya satu fathah bertemu alif bengkok, ketika dia nyambung itu jadi pendek, jadi abaikan. Ini diabaikan ya, tidak dibaca. Dan udah itu kayaknya itu aja lah ya. Itu ya. Jadi waqaf dia panjang 2 rakaat, wasal pendek gitu. Contoh kedua di sini ya. Wa id ataina Musa. Nah, kalau Ibu waqaf di sini atau berhenti di kata Musa, maka panjangnya 2 harokat ya, 2 harokat. Tapi ketika Ibu mewasalkan ke kata Alkitab, maka tanda alif ini atau alif bengkok ini tidak dibaca atau diabaikan, sehingga seolah-olah hanya membaca huruf sa yang bacaannya pendek. Wa iz ataina Musal, tidak Musal. Nah, tidak gitu ya. Tidak jadi panjang, tapi tetap pendek. Musal, Musal. Sama dengan itu. Al-at-qol. Qol, tidak qol. Qol. Ya. Jadi, pendek ketika disambungkan. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Coba kita praktek dulu ya. Praktek yang ini dulu nih, yang paling atas. Silakan semuanya dinyalakan mikrofonnya ya, dan bacakan dalam keadaan berhenti di kata al-atqa. Panjangnya 2 harokat ya. 1, 2, 3. Iya sip, semuanya panjang ya. Nah sekarang persiapkan nafas panjangnya ya, karena kita akan menyambungkan ayatnya ya, sambung ayat sehingga alif bengkok ini tidak dibaca ya, langsung ke suara lam ya. Silakan 1, 2, 3. Wasayujannabuhal atqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallah fikum. Semuanya bisa ya. Sekarang contoh kedua. Ya. Contoh kedua kita coba seakan-akan berhenti di kata Musa dulu ya, panjangnya 2 harokat. Silakan. 1, 2, 3. Iya sip. Selanjutnya sekarang wasal sambung dengan kata Alkitab kalau nyampe sampai akhir ayat ya, bacanya ya. Persiapkan nafasnya sepanjang mungkin. 1, 2, 3. Wa ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sip, sudah sesuai ya. Nah, sekarang Ibu Bapak, saya akan membahas tanda yang kedua, yang double tanda nih ya. Ibu bisa lihat di sini ataupun Bapak bisa lihat double tanda, ada fathah berdiri dan ada alif bengkok. Nah, kalau untuk yang double tanda seperti ini, maka baik keadaan wasal ataupun waqaf
ia tetap panjangnya 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Saya contohkan untuk waqaf dulu. Walaili idza yaghsha. Nah, seperti itu ya. Yaghsha, 2 harokat. Lalu ketika wasal pun dengan ayat selanjutnya tetap ya, dia panjang 2 harokat, tidak berubah seperti tadi. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi tetap yaghsha wan nahari, tetap panjangnya 2 harokat, tidak berubah ya. Baik. Sekarang nyalain lagi mikrofonnya, baca dalam keadaan berhenti dulu. 1, 2, 3. Walaili idza yaghsha. Ya, selanjutnya baca dalam keadaan wasal atau bersambung ke depan. Walaili Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Iya, sip. Alhamdulillah ya. Semuanya bisa membaca dengan sangat baik ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang kurang paham terkait pembahasan yang baru saja kita bahas sama-sama? Pak Ustadz, tadi Ada? yang disambung tetap 2 harokat, Pak ya? Yang mana, Pak? Yang tadi kan kita baca dua-duanya, misalkan fasa ya yang dimirain, kalau dibaca langsung sama berikutnya itu tetap 2 harokat ya? Maksudnya yang di kolom warna apa, Pak? Warna merah. warna merah. Kalau warna merah dia jadi pendek, Pak. Oh, pendek. Nah, ini Tetap ada 2. keterangannya di sini, Pak ya. Dibaca pendek ketika diwasolkan. Tidak 2 harokat. Tidak 2 harokat. Makanya dibacanya al-atqal qal. Nah, kan langsung ke suara huruf lam. Jadi seolah-olah ini tidak memanjangkan lagi. Kalau yang tadi kan yang ini ya. Ya ini mah tetap panjang ya. Tetap panjang. Yagshawan syawan gitu. Ya. Begitu ya. Tapi kalau yang ini itu jadi pendek ya. Nah, supaya lebih paham lagi, saya kasih tahu satu tanda lagi. Biasanya yang fathah bertemu alif bengkok ketika diwasolkan jadi pendek, itu ada alasan lain. Karena bertemu tasdid atau sukun di depannya. Nah, kalau ini ketemu tasdid, ini ketemu sukun, ya. Tuh. Makanya ininya tidak dibaca. Tapi kalau Bapak atau Ibu perhatikan yang di bawah, di sini dia tidak bertemu tasdid atau sukun. Ini tidak ada sukunnya, tidak ada sukun, tidak ada tasdid di sini. Makanya ininya tetap dibaca panjang. Nah, itu sudah jadi kaidah. Sudah jadi kaidah dalam pembacaan ilmu tajwid. Gitu, ya. Bisa dipahami, Pak Agus? Ya, Pak Ustadz. Ya, pokoknya kalau yang double tanda ya, double tanda tidak ada perubahan baca. Ini double, yang maksud saya double tanda itu fathah berdiri ada, alif bengkok ada, itu double tanda. Double tanda 2 harokat. Jadi kalau wasol dan waqaf dia tidak ada perubahan baca, tetap panjangnya 2 harokat. Kecuali kalau alif bengkoknya tandanya 1, fathah aja. Enggak fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok aja. Ya, gitu. Jadi kan di sini teh alif bengkok itu disandingkan dengan 2 fathah. Dengan fathah yang biasa, yang normal, dengan fathah berdiri. Padahal kalau fathah berdiri, ya tidak ada ini pun tetap panjang, ya. Jadi kalau fathah berdiri, tidak ada alif bengkok di depannya, tetap dia jadi panjang. Tapi kalau fathah, ya tidak disandingkan dengan alif bengkok, dia jadi pendek, gitu. Makanya saya sebut yang ini double tanda, gitu. Tapi jangan dijumlahkan ya, jangan jadi 4 harokat. Ini 2, enggak ya. Itu hanya double tanda. Nah, fungsinya adalah tadi ketika wasol atau waqaf gitu. Yang double tanda
itu tidak ada perubahan baca ketika berhenti ataupun disambung. Yang ada perubahan baca itu kalau murni tanda panjangnya itu fathah bertemu alif bengkok. Baik. Ada yang ditanyakan lagi dari yang lain mungkin? Atau ada yang kurang paham? Silakan. Kalau yang kurang paham jangan dipendam ya. Tanyakan saja. Ya. Daripada nanti jadi repot ke depannya. Mungkin di praktek ini kali ya Pak Ustadz ya kurang. Betul. Kita coba nanti praktek. Ragu Ya. kita. Di sini ada praktek. Oh, belum ada praktek di sini ya. Saya cek dulu ke depan. Oh, belum ada nih ya. Prakteknya kita praktek ya. Untuk ini, saya akan buka surat. Kalau kurang besar nanti Ibu bisa buka mushaf sendiri ya. Nah, belum ini. Ya, sebentar ya. Kayaknya harus diperbesar dulu. Nah, ya nggak mau gedein. Udah ya. Kita buka suratnya yang mudah aja dulu ya. Juz 30 surat ya, surat Al-A'la ya. Silakan kalau yang mau pakai mushaf sendiri boleh dibuka mushafnya surat Al-A'la surat ke-86 ada di halaman 591 ya. 591 juz 30 surat ke-86 86 maaf. 87 berarti ini 86 At-Thariq ya. Kita membaca surat Al-A'la 87. Baik. Kita mulai ya. Nah, sebelum dibaca, kita akan koreksi terlebih dahulu setiap ayatnya. Apakah ada yang bisa apakah ada perubahan baca atau enggak, ya. Baik, ini rebutan aja, maksudnya sama-sama aja, sharing, ngejawab bareng-bareng, ya. Menurut ibu-ibu atau bapak, di ayat pertama atau ayat kedua, di kata Al-A'la, ketika disambungkan, apakah tetap panjangnya 2 harakat atau berubah jadi pendek? Pendek kalau Berubah disambung. jadi pendek, Pak. Berubah jadi pendek ya. Kenapa? Nggak ada tanda alif. Nggak ada fathah berdiri, betul nggak? Iya. Ya, karena di alif bengkoknya ya di sini tidak ada fathah berdiri ya. Jadi di sini tidak ada fathah berdiri ya. Ini fathah biasa. Nah, ini fathah biasa. Tuh, susah pakai ini mah ya. Jadi seperti itu ya. Ya, selanjutnya di ayat dua ketiga, apakah ada perubahan baca atau tidak? Atau apakah jadi baca pendek atau tetap 2 harokat ketika disambung? 2 harokat. Tetap 2 harokat. Karena ada apa, Pak? Alif berdiri. Iya, fathah berdiri mungkin ya. Iya, betul. Adanya fathah berdiri. Ya, di sini ya kelihatan nih ada fathah berdiri. Nah, gitu. Sehingga ketika diwasal, dia tetap panjangnya 2 harokat. Kalau ini fathah biasa. Ya, ini fathah biasa. Jadi dibacanya pendek. Rabbikal a'lalladzi. Ya, kalau ini fasawwa walladzi. Seperti itu. Lalu 3 ke 4. Ketika diwasal, panjang pendek? Panjang. Panjang, Pak Ustadz. Iya, betul. Panjang ya. Lalu 4 ke 5. Panjang pendek? Panjang. Panjang.
5 ke 6. Panjang pendek? Panjang Pak Ustad. Gimana? Panjang. Iya, Panjang. betul. Panjang ya. Ahwa sanukuri ya. Lalu ayat 6. Oh, kalau ayat 6 nih karena ada tanda alis kita lewat. Ayat 7 ke ayat 8. Yakhfa. Tetap Panjang. panjang atau jadi pendek? Panjang. Ya, Panjang. betul. Tetap panjang ya. Lalu selanjutnya 9 ke 10. Panjang juga Pak Ustad. Panjang juga ya. Hmm. 10 ke 11. Pendek. Panjang. Sebelumnya Oh. pendek. Ya, 10 dulu. 10 yang yakhsha. 10 panjang. Panjang. Ya. Kalau 11 Pendek. 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 Kenapa pendek? Alifnya, Tasdid. fathahnya Baca. Iya, di sini tidak ada fathah berdiri, lalu di sini ada tasdid ya. Tuh. Lalu 12, ayat ujung 12, panjang. panjang pendek? Panjang. Lalu ujung 13, Panjang. Panjang. panjang ya. 14, Panjang. panjang. Lalu 15, Panjang. kan belum kelihatan. Kenapa ibu bisa berpanjang? Udah ini Pak. Alif Udah. berdiri. Iya, ada fathah berdiri, betul. Ada fathah berdiri ya. Nggak perlu lihat ke depan ya, karena ada fathah berdiri. Iya, tuh, emang benar ya. Lalu dari 17 ke ya ujung 17. Pendek Pak Ustad. Panjang. Panjang pendek. Pendek Pak Ustad. Panjang. Ada alif berdiri. Oh iya diberi juga. Iya, betul ya. Di kata wa'abqa ada fathah berdiri ya. Jadi tetap panjang ya, tidak jadi pendek. Nah, kalau 18 Panjang. Panjang. iya, tetap panjang. 19 Panjang. Panjang. nah, iya betul. Nah, udah pada bisa ya. Ibu Bapak di sini sudah prakteknya meskipun secara bacaan tidak, tapi sudah mengenali. Jadi nanti ketika wasol, ya ketika wasol dengan ayat selanjutnya dan dipertemukan dengan tanda yang tadi, jadi kita tidak ragu lagi untuk mewasolkan apakah nanti terjadi kesalahan atau enggak. Ya, kalau yang fathah berdiri ujungnya bertemu alif bengkok berarti tidak ada perubahan, tetap dibaca panjang. Tapi kalau fathah saja bertemu alif bengkok, baru ada perubahan baca menjadi pendek. Gitu. Ya, bisa dipahami Ibu ya? Sudah paham sampai sini? Ada yang tanyakan lagi nggak Ibu Bapak? Tapi itu udah Yang pasti ya, Pak. praktekannya bingung Pak Ustad. Cara praktekannya masih bingung tuh Pak Ustad. Masih bingung mau dibaca atau kita baca ya? Coba Pak Ustad baca biar kita ngerti juga caranya nanti. Siap ya. Nanti saya baca sekali ya. Saya akan bacaan wasol ya. Karena perubahannya di wasol bukan di wakaf. Karena wakaf semua sama. Meskipun tandanya berbeda, kalau wakaf semua sama. Ini adalah kondisi wasol ya. Nanti saya sekali, ibu-ibu dan bapak juga sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sama-sama. Nyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa. Allah. Sekarang ayat 3 ke ayat 4 ya. Langsung saja tidak diulang. 3 ke 4. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Silakan.
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Ya, sekarang 5 ke 6 ya. Faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka falatansa. Silakan. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى Illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Silakan. إلا إلا ما ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ya, sip. Nah, sekarang kita coba per orang ya, kita per orang. Tapi melanjutkan ayat aja ya. Dimulai dari Pak Agus. Halo Pak. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Agus. Ayat 8 ke ayat 9 ya. 8 ke 9. Hmm. Wa nu yassiruka lil yusra. Coba diulang. Ini huruf nunnya tetap pendek Pak ya. Wa nuyas langsung. Wa nu yassiruka li yusra. Nah, di sini masih ada panjang pendeknya, masih fabelit Pak ya. Aduh, fabelit. Ya. Di sini semua pendek Pak ya. Kalau Bapak lihat, ini semua pendek di sini, semuanya di sini pendek ya. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir gitu ya. Jadi panjang hanya di sini saja. Hanya di ro saja. Silakan Pak. Wa nu yusiruka li yusra wa fadzakir inna fa'adik Inna fa'atiz dzikra. inna fa'atid dikra. Iya, sip ya. Selanjutnya ke Ibu Adisa. Halo Ibu. Nggih. Ayat. Iya. Ibu ayat 10 ke 11. Nggih. Saya zakkaru may yakhshaw wa yatajannabuhal ashqa. Hati-hati Bu ya, jangan masukkan suara syanya ke wawu Bu ya. Tapi Oh, ya, tetap maaf. ya ini panjangnya 2 harokat nih. Ya ada tandanya. Ya, diulang Bu ya. Nggih. Saya zakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nah, gitu Bu ya. Jadi tetap panjangnya 2 harokat ya. Baik, selanjutnya Ibu Ratna Dewi. Ya Pak Ustadz. Ya, Ibu 11 ke 12 ya. Alladzi yaslal nar Dari 11 Bu, 11. 11. Alladzi Ya, wayatajan. wayat janna buhal aqwa. Nah, panjang pendek Bu askonya. Pendek Pak Ustadz. Ya, coba diulang Bu ya. Wayat jannahu kena kelihatan betul. Kurang besar Bu. Iya kurang besar. Udah Pak. Wayat bunahal asqa. Wayatajannabuhal. Wayatajannabuhal asqa. Allazi Tapi jangan dibaca alladzi Bu. Berarti benar ya, harus praktek ini Mah ya. Jadi ketika disambungkan ya,
apa namanya? Jangan alifnya jangan dibaca lagi. Ini kan alifnya tanpa harokat nih, Bu ya. Jadi alifnya jangan dibaca lagi. Mana nih ya? Nah, jadi yang ini, alif yang ini kan kalau waqaf dia dibacanya A ya. Harokat fathah A. Nah, ketika dia wasol, ini jangan dibaca langsung ke suara lam. Ashqalladzi. Ashqalladzi. Gitu Bu ya. Coba. Waya Iya-nya tajannabu pendek. eh Wa yatajannabuhal. waya tajannabuhal asqalladzi yaslan naral kubra. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ya, Ibu 13 ke 15. 14. Nggak bersih Pak Ustaz suaranya. Berapa, Ustaz? Oh, internetnya ya mungkin ya. Sekarang udah kedengar suara saya? Udah Sudah. Ustaz. Udah ya? Coba dibaca Bu, silakan ya. 13 ke Berapa? 14. Oh, 13 ke 14. Mm-mm. Fiha walayah ya Yang mana qada. Ibu? Pihak 13, ini 14. dari semua Bu ya. Oh, Suma. Ya, dari ujung sebelah kiri. Oh iya, sorry. Summalaya mutu fiha walayah ya. Nah, Ibu coba perhatikan lagi panjang pendeknya. Ini lamnya panjang, ya mu juga panjang. Dhamma bertemu sukun, fathah bertemu alif ya. Summalaya mutu fiha walayah ya. Qad aflaha man tazakka. Nah, tanya pendek Bu. Tazakka. Tazakka. Ya. Ini tinggal apa namanya? Pola bana-bana masukin ke sini juga bisa. Bana-bana bainin. Maaf, bana-bana baununa bina baini buna. Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Gitu. Jadi kalau susah ke panjang pendeknya ya bisa langsung terapkan pola yang tadi, Ibu ya. Oke, barakallahu fikum. Lanjut sekarang ke geser aja dulu lah ya. Geser. Tinggal siapa lagi yang belum? Oh, Ibu Lana ya. Halo Ibu. Ya, halo. Iya. Ibu silakan baca 17 ke 18 ya. 17 ke 18. Ya. Wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, sampai sini Ibu bisa dipahami semuanya terkait yang barusan kita bahas. Sedikit. Ya. Ya sedikit bisa ulang. Ada pencerahan dikit-dikit Bu ya. Alhamdulillah. Tenang aja Bu. Ya, Karena tiap pertemuan kita pasti ada murojaah ya untuk mengingatkan terus. Jadi di sini problemnya cuma wasol aja Bu. Ya problemnya cuma wasol aja ya dari dua tanda ini yang berbeda ini. Ini problemnya atau masalahnya cuma di wasol aja. Tapi sunnahnya ketika kita tilawah Al-Quran, sunnahnya nih ya, sunnahnya itu wakaf di setiap akhir ayat. Ya,
Jadi wakaf di setiap akhir ayat, mau ayatnya itu panjang, pendek, sedang, pokoknya wakaf berhenti di akhir ayat, ya. Lebih utama karena itu sesuai dengan sunnah Nabi yang selalu beliau praktekkan. Mau itu surat Al-Baqarah yang panjang-panjang ataupun surat Inna Atoina, tetap tidak diwasal, ya, tetap diwakafkan. Karena kan kalau kondisi wakaf, dua tanda ini tidak ada perubahan baca. Nah, coba kita murajaah lagi ya. Di sini kita lihat supaya lebih paham. Nah, ya. Baik fathah bertemu alif bengkok ataupun fathah berdiri bertemu alif bengkok, ini dua-duanya ketika wakaf, nih ya dibaca ya. Tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ya ketika berwakaf. Nah, ketika berwakaf. Lalu tanda fathah berdiri yang bertemu alif bengkok juga dibaca panjang 2 harokat ketika wakaf. Jadi panjang 2 harokat ketika wakaf juga sama panjang 2 harokat ketika wakaf. Perbedaannya itu ketika wasol. Pendek wasol. Kalau ini masih panjang 2 harokat wasol. Bedanya di situ doang. Makanya kalau ibu takutnya salah ketika wasol, utamanya wakaf aja. Karena wakaf tidak ada perubahan baca. Tetap dibaca panjang 2 harokat ketika wakaf, Bu ya. Gitu. Baik, bisa dipahami Ibu? Ini mah biasanya kalau apa namanya? Ada yang nanya, takutnya ada yang nanya ketika ada yang nanya, coba Ibu kalau disambungkan gimana nih cara bacanya, saya nggak tahu. Nah, karena Ibunya sudah tahu ilmunya, Ibu kasih tahu gitu. Tapi nggak perlu dikeluarin ya. Ini mah kalau ada yang nanya ya, kalau ada yang nanya. Kalau tilawah biasa mah wakaf aja ya. Wakaf aja. Gitu. Ini sebagai apa namanya? Hazanah ya, memperluas tentang keilmuan dalam membaca Al-Quran ketika wasol. Meskipun utamanya adalah wakaf, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ibu-ibu dan bapak, ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dulu? Atau tanyakan lagi? Mungkin? Kalau yang ini Pak Ustadz, yang tadi yang fathah berdiri itu pasti rumusnya tidak akan berubah. Misalnya tetap 2 rakaat, setiap ayat ketemunya itu ya Pak ya? Betul sekali Pak ya. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan barusan ya, ini sudah jadi patokan atau kaidah baku, sudah jadi kaidah baku. Setiap fathah bertemu alif bengkok pasti depannya bertemu huruf sukun atau bertemu tasdid. Gitu. Itu sudah jadi kaidah baku. Ya, sudah jadi kaidah baku. Gitu. Kalau ketika wasol. Nah, kalau fathah berdiri yang double tanda, ini bisa bertemu dengan huruf apa saja. Yang penting dia tidak sukun. Yang penting dia tidak bertemu dengan alif lam sukun atau tasdid. Gitu. Selama bertemu dengan huruf biasa, ya maka ini dibaca panjang 2 harokat. Itu sebenarnya udah jadi ketentuan, udah jadi kaidah baku dalam membaca Al-Quran. Cuman mungkin nanti ada menemukan 1 atau 2 mungkin yang keluar kaidah, ya. Yang ini perlu digali terkait makna. Tapi secara umum, ya, ini sudah jadi kaidah baku, gitu, ya. Jadi tidak perlu bimbang, ya. Sieun tes jika nu dicontohkeun ku ustaz na pas praktek, ya. Pas praktek takutnya tidak sesuai dengan yang contoh. Nah, tidak ya, sama. Contoh sama latihan sama praktek ataupun ketika tilawah, ini kita ngambilnya di Quran. Ya, jadi pasti sama insyaallah. Kalau ada pun yang berbeda, ini kaitannya nanti dengan pembahasan gharib ataupun ayat-ayat asing gitu. Gitu, Pak ya. Ada lagi Bapak ataupun Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa paham terkait fathah bertemu alif bengkok yang
satu tanda dan double tanda ya. Baik, ya. Kita lanjutkan, ada sedikit waktu lagi. Mau diisi dengan tanya jawab atau mau tambah materi Bapak-bapak ataupun Ibu? Tambah materi aja dulu Pak Ustadz. Oke, siap ya, tambah materi. Nah, oke. Nah, latihan baca dan wakafkan. Nah, ya. Ini kalau ke sini sudah masuk ke latihan baca dan wakafkan. Ini catatan lagi nih, catatan lagi. Termasuk mad dua harokat apabila fathah tanwin di akhir bacaan hukum bacanya disebut mad aingwad. Ibu Bapak sudah paham terkait tanwin ya? Kan tanwin itu ada 3 nih. Ya, saya tuliskan nih, tanwin itu kan ada 3. Ya. Kita sebut aja harokat dulu ya. Kan harokat itu ada 3 ya. Ada fathah, kasroh, dan domah ya. Nah, ketika fathah ini double, seret. Nah, maka namanya bukan fathah lagi, tapi ditambah ain. Fathah tain ya. Ya, jadi saya tulis fathah tain ya. Nah, kalau ini jadi kasroh tain. Nah, gitu. Dan ini domah pakai tanda kurung biasanya ya. Jadi domah tain. Nah, gitu ya. Jadi kalau fathahnya double disebutnya fathah tain, kasrohnya double kasroh tain, dan domahnya ada tanda kurungnya domah tain ya. Nah, itu yang disebut dengan tanwin ya. Ada tanwin fathah, kalau bahasa Indonesianya tanwin fathah ya. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa tajwidnya fathah tain tuh. Kalau bahasa Indonesianya tanwin fathah ya, ini tuh. Tanwin fathah. Ini tanwin kasroh. Dan sebelah sini tanwin domah. Ya, begitu ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah tanwin fathah ya. Saya hapus supaya tidak menghalangi ya. Nah, Ibu Bapak ya, yang kita bahas adalah fathah tanwin. Nah, ini fathah tanwin itu ya. Ini fathah tanwin ya. Fathah tanwin double gitu ya. Ini fathah tanwin. Ini namanya fathah tanwin atau fathah tain ya. Yang perlu Ibu dan Bapak catat yaitu setiap fathah tanwin pasti bawa-bawa alif atau bawa-bawa alif bengkok. Ya. Jadi setiap fathah tanwin pasti bawa alif atau alif bengkok. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ketika kita wakaf pada fathah tanwin, maka fathah yang paling atas ini dihapus. Ya. Kalau dihapus jadi apa, Pak? Jadi panjang 2 harokat, ya, gitu. Jadi ketika berhenti tidak hasidan, tapi hasida. Jadi alif ini fungsinya ketika berhenti pada fathah tanwin. Tanwinnya dihilangkan, tinggal fathahnya. Begitupun ini sama, ya, di kata hudan, ya. Di kata hudan pun sama, ketika berhenti ininya dihilangkan, maka jadi panjang 2 harokat, huda. Dan ini terjadi hanya dalam kondisi waqaf gitu ya, atau berhenti. Ya. Jadi kondisi waqaf atau berhenti.
Ya, ibu bapak. Lalu bagaimana dengan kasrotain dan domahtain ketika berhenti, ya? Kan kita bahasnya fatatain nih. Lalu bagaimana kasrotain dan domahtain ketika berhenti? Ini tambahan aja ya. Nanti juga akan dibahas, cuman sekilas. Jadi ketika ibu dan bapak berhenti pada dua tanda ini, maka ya sukunkan, ya. Ini sukunkan. Sukunkan tanwinnya. Jadi ini tanwin ini ke sini. Itu dua-duanya jadi sukun ketika berhenti. Tapi kalau tanwin fathah yang ini, ketika dia berhenti, jadi ke sini ya. Jadi 2 harokat. Gitu ya. Tapi bisa dipahami ibu apa? Pusing nggak? Sementara, Pak. Halo. Mengerti, Bapak. Pusing nggak ibu bapak? Ya, kalau sedikit pusing itu nggak apa-apa, wajar. Berarti ibu dan bapak sedang berpikir keras nih ya. Duh, gimana nih bacanya nanti? Nah, ya, saya sebenarnya ingin baca sekarang, cuman waktu terbatas ya ibu bapak ya. Udah 21.58 nih, udah mau jam 10. Udah sunnahnya istirahat ya bagi tubuh kita ya. Jangan sampai terlalu berpikir terlalu keras ya. Otak juga harus diistirahatkan. Badan juga punya haknya untuk istirahat supaya kita bangun nanti tetap sehat, supaya nanti ruh kita tidak benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya rasa sampai sini dulu. Ini bahasanya tertunda ya untuk latihannya. Nanti latihannya sekaligus kita ngulang lagi ya, Saya rasa sampai sini dulu untuk pertemuannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan saja. Mau terkait yang tadi, yang double tanda ya, ataupun yang sekarang fathah tain ya, Silahkan, mungkin saya akan jawab sedikit-sedikit tidak akan semuanya. Tapi saya akan serahkan dulu ke Teh Syifa. Halo Teh. Ya. Ya, Enggak baik. Teh, Terima sampai kasih sini banyak. dulu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya dan juga sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah, seperti biasa, biar semakin merap nih Bapak Ibu semua, kita akan berikan share juga, baik itu rekaman latihan beserta rekaman Zoom-nya, supaya bisa Bapak Ibu putar kembali untuk siarannya ya. Harapannya nanti semakin lama, semakin sering kita berlatih bacanya, insya Allah semakin lancar ya. Karena untuk pembahasan modulnya pun masih cukup banyak ya, Bapak Ibu semua, nggak cuma di modul A juga, tapi nanti ke depannya juga akan ada modul-modul yang lainnya yang masih perlu banyak kita bahas lagi, seperti itu untuk ilmunya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan mengenai kelas taskin ataupun materinya nih sebelum kita akhiri Ustadz dan juga Bapak Ibu semua? Apakah sudah cukup Bapak Ibu semua? Itu Pak Ustadz. Ustadz. Ya. Bagaimana Ibu Lana, Ibu Ratna Dewi? Boleh silakan. Oh iya, mau nanya Ya, kalau fathah bertemu alif, baik di fathah sini. bertemu alif, kalau diwakafkan bacanya 2 Nah, untuk harokat fathah atau bertemu alif ya. pendek? Nah, untuk fathah bertemu alif ya. Ini catatan ya. Jadi untuk tanda panjang yang pokok, ya tanda panjang yang pokok itu kan ada 3. Ya, saya tuliskan di sini ya. Ada 3. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan domah bertemu waw sukun. Nah, ketiga tanda ini, ketika dia waqaf, ya, dia tetap panjangnya tidak berubah 2 harokat. Ya, fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan domah bertemu sukun.
itu tetap panjangnya 2 harokat. Nah, yang ada perubahan itu yang tadi, yang patah bertemali bengkok, patah berdiri, ya. Lalu nanti ada juga doma terbalik, itu ada beberapa perubahan cara baca ketika wakaf. Tapi untuk yang pokok yang 3 ini itu tidak ada perubahan baca, ya, gitu. Bisa terjawab? Ya, kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tanggapannya. Di sini ada Ibu Ratna Dewi. Ibu Ratna, mangga boleh bertanya, silakan. Nanti masih bingung, nanti aja dulu lah. Ya. Oh iya, baik. Gak apa-apa Ibu ya. Nanti boleh dicatat saja untuk pertanyaannya. Nanti disambung kembali di pekan depan ya. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di pekan depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat buat Bapak Ibu semua ya. Masih ada pembahasan-pembahasan yang akan kita selesaikan di modul A ini. Baik, kalau begitu dari Ustadz Kurniawan barangkali ada tambahan lagi atau mau untuk ditutup kajiannya nanti disambung lagi oleh si Pak. Boleh silakan Ustadz. Cukup aja Teh, langsung aja ditutup ya. Oke, Teh baik, Sipa terima minta kasih. disarin ini Teh Sipa biar bisa di print Teh Sipa. Gimana Ibu Ratna untuk modulnya? Ya modulnya Teh Sipa biar bisa di print. Oh iya, Ibu Ratna, ini Baru mungkin ini Teh Sipa. modulnya udah kehapus gitu ya di chatnya? Atau gimana? Kehapus Teh Sipa. Ini yang kemarin yang di ini modul A hanya sampai Fatihah doang kemarin ya. Oh gitu, siap-siap kalau gitu Ibu Ratna. Yang Nanti ini sih belum, bantu yang share ini ya Bu belum. ya. Ya, Iya iya Teh siap. Sipa. Siap kalau gitu Kasih Ibu Teh Ratna Sipa. nanti di-share ya. Baik Ibu Sami-Sami. Kasih. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir meluangkan waktu beserta Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak bergabung belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Dan mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, si mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Selamat malam. Selesai, Koma. Mohon izin untuk di live Bapak Ibu semua.